Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan-cuplikan menarik dalam acara debat di Rakyat Bersuara yang benar-benar sangat seru. Langkah cantik seorang Joko Widodo membuat kembali berbagai banyak pertimbangan ataupun riak yang baru dalam kasus ijazah palsu ini, apalagi ketika tiga orang ini berkasnya sudah disampaikan, dilimpahkan ke kejaksaan teman-teman ya. Permintaan maaf Egy Sujana yang beredar hari ini itu adalah sebuah pukulan yang sangat telak kepada kubu teroris ini teman-teman. Kita saksikan videonya. Let's go. Sebelum bertemu Jokowi, tersangka kasus ijazah Jokowi Egy Sujana pecat pengurus TPUA. Kalau memang dia mau memberikan buku best, ya sudahlah titipkan saja. Kenapa harus datang sembunyi-sembunyi? Lah saya ini waktu itu sekjen. Mau minta maaf Pak. Dipecat. Baru kemarin. Sekjen TPUA. Dipecat oleh 7 orang semua dipecat sama best. sama Bang Egy Sujana. Iya. Artinya aneh bila aja. Ingat loh, sebentar dulu. Saya diminta Her Subeno untuk bicara, termasuk juga Edi Mulyadi. Saya mengatakan, saya pernah diiming-imingi 1 koper. Cuman 1 koper duit. Oke. Ya. Siapa nih? Dalam konteks ini. Siapa Bang? Siapa yang ditawarin? Ya, saya ditawari. Siapa yang nawarin? Ya, dengar dulu lah, jangan main tembak aja. Gitu loh, dengar dulu. Soalnya saya butuh juga. Iya, makanya saya jelasin. Oke. Nah, Oke, jadi Bang. pada saat itu ini ternyata kabar burung. Oke. Saya jelaskan lagi. Bentar. Kabar burungnya adalah Abang mau ditawarkan Uang 1 berapa? koper. Katanya nih ya. Iya, tidak ada katanya. Intinya dalam proses ini harus ada maaf bin maaf. Untuk kasus tanya, ijazah supaya clear, ya, clear supaya lah. dimaafkan. Betul. Akan dikasih berapa? 1 koper. 1 koper, uang nggak disebutkan jumlah berapa? Jumlahnya tidak disebutkan. Oleh siapa nggak disebutkan juga? Tidak juga. Oke, itu saya anggap kabar burung. Oke. Nah, begitu itu bicara saya sudah hampir 1 bulan lah ya sama Edi Mulyadi dan beberapa. Terus selanjutnya AK itu pernah juga. Akap siapa tuh? Ahmad Kosinudin. Oke. Ya, menyampaikan bahwa juga 100 miliar. Jadi bukan saya yang menjelaskan, itu AK. Saya menindaklanjuti omongan AK. Konteksnya sekarang karena ini tidak ada kejelasan. Ya sudah mau ngapain. Nah, masuklah proses pada saat BES berangkat ke Solo sama DHL dan 1 orang lagi tadi yang sempat ditanyain oleh si Rasman tadi yang katanya ada di Riau itu ternyata ikut. Eli Daneti. Ya. Jadi kalau memang dia mau memberikan buku best, ya sudahlah titipkan saja. Kenapa harus datang sembunyi-sembunyi? Lah saya ini waktu itu sekjen, baru kemarin saya dipecat. Baru kemarin. Sekjen TPUA. Dipecat oleh 7 orang semua dipecat sama best. sama Bang Egy Sujana. Iya. Artinya aneh bila aja. Ingat loh, sebentar dulu. Jangan menjustifikasi. TPUA bubar. Ya. Ketuanya Bang Egy ya? Iya. Oke. Di atas Egy Sujana itu ada pembina. Siapa namanya Habib Rizik. Terjawab. Saya nggak mau bilang tadi. Sebentar. Oke. Terjawab. Jangan main semua pentolan yang membesarkan TPUA itu main dipecat dengan seenaknya begitu gitu loh. Lah ini organisasi macam apa kalau kayak gini gitu loh. Maksud saya hormati perjuangan saya juga, perjuangan Rizal Fadila, Kurnia, Rustam gitu loh ya, Ismar. Artinya itu harusnya dihormati, jangan main pecat gitu loh ya. Lah kalau sekarang dia yang berangkat ke Solo, kok saya yang kena getahnya? Kan yang berangkat dia berdua atau bertiga, kok kita yang dipecat? Kita katanya berkhianat. Loh, saya dibilang berkhianat kan? Waduh, ini benar-benar sudah tidak masuk di rasio akal. Saya ngerti Bang Egy sakit. Khawatir sakitnya ada pengaruh dengan pemikiran. Mudah-mudahan cepat sembuh gitu loh. Artinya itu pentingnya. Makanya saya mencoba untuk klarifikasi ke
Petamburan, supaya dicek. Bukan saya mau masuk lagi di situ, enggak, sama sekali enggak. Tapi Tapi saya menarik. Ketua Dewan apa penasehat? Ketua Pembina, Penasehat, Pembina. Ketua Dewan Pembina Habib Rizik. Habib Rizik bilang apa soal ini semua? Saya belum konfirmasi, tapi sama sekumnya Weh, saya sudah ternyata Bentar, di ini baliknya. jadi kan, saya juga baru tahu nih. Artinya Habib Rizik ini kan TPUA itu tim pembela ulama. terkait dengan FPI ijazah toh. Pak Jokowi. Tidak. Oh nggak mana Tidak, Anda tidak, harus clear nih. tidak. Anda harus clearkan nih. Tidak, jadi Habib Rizik, imam besar itu tidak ada hubungan dengan itu. Hanya kasus ijazah. Tidak ada. Clear ya ini ya? Clear ya. Oke. Hanya beliau itu pembina tertinggi. Namanya pembina. Dan tidak pernah ikut campur dalam kasus ini. Tidak. Sama sekali. Sama sekali tidak. Nah, yang menjadi Nggak percaya. persoalan, saya mencoba bertanya kepada sekum di Habib Rizik, apakah diberi izin atau sudah ada izin? Akan begitu, Habib Rizik lagi keluar kota. Hanya pernah disampaikan bahwa jangan minta maaf. Jangan minta maaf. Nah, konteksnya saya berpikir juga kalau jangan minta maaf, tapi ini ada RJ. RJ harus minta maaf. Ya RJ kan harus begitu. minta maaf, Restorasi justik. Iya. 2 minggu kan sudah. Berarti lama sudah. Nah, kita sebagai sekjen tidak diberitahu, wakil ketua umum juga tidak diberitahu, bendahara umum tidak semua tidak. Hanya yang tahu 2 ini makhluk. Artinya Dua ini siapa? Bang Egy sama DHL. Dan Nah, Hairul itu Lubis. Katanya sekjennya sekarang DHL ya, betul? baru diangkat Nah, kemarin. saya baru dapat soal. Iya. Saya nggak tahu mau diangkat di mana, Pak, di depan istana atau apa? Saya nggak tahu. Jadi begini, saya kira penjelasan Bang Azam Khan ini memperjelas bahwa memang Bang Egy berangkat ke Solo dan tentulah tidak mungkin dalam pembicaraan itu harus memecat Bang Azam Khan dari sekretaris TPUA. Saya kira enggak. Ya. Tapi kalau ada RJ, ya. Nah justru malam ini memperjelas kepada kita bahwa ada pertemuan. Nah sekarang pertanyaannya Bang, apakah pertemuan itu ada memaafkan? Kok perlu amat saya harus minta maaf? Datang udah ketemu selesai. Kita ribut sama istri aja tengok-tengok Bukan, selesai. itu di luar kita. Bukan. Enggak, maksud saya Tapi gini, TPUA. Kalau misalnya Anda bilang nggak usah harus izin kepada kita, kan begitu. Ini etika loh, organisasi loh. Artinya kemana-mana kita Ngomong selalu dihubungi, etika dia. Prokes jam, kesini jam. Enggak, saya Siapkan menangkap bahan. penjelasan Bang Azam. Pada waktu itu kan ketika dengan Harso Benuer itu saya dengar bahwa katanya Bang Egy berangkat karena tidak ikut di awal, betul ya? Karena TPUA dia tidak ikut, maka dia Gini, bawalah gini. Bang DHL. Nah, saya bangun ini. Nah, tunggu dulu, oke? Enggak, saya perjelas. Oke, tunggu dulu, saya jelasin. Setelah itu, terus Pak Azam kan bilang, loh kenapa kami tidak diajak? Kenapa yang lain tidak diajak? Kan begitu, kenapa mereka berdua saja? Nah pertanyaan seriusnya adalah, kalau atas nama TPUA, saya kira juga enggak tidak tepat. mau diajak. Saya yakin mereka bertemu silaturahim, Oke. memaafkan, clear. Oke. Baik. Jadi kalau yang Gitu ya. kembali kepada tadi yang soal masalah pertama itu ke mana namanya UGM tanggal 14 ya, 15 ya. 15 April. Ya, itu yang menandatangani suratnya saya dengan Bang Egy untuk diajukan ke sekretariat UGM dan tanya jawab setelah itu baru clear untuk berangkat satu bus. Saya harusnya ikut tapi orang tua saya anfal sakit. Saya minta izin. Ada surat ke SMA 6 nggak? Enggak ada. Sob. Nggak ada kan? Ya udah jelas. Nggak ada. Jadi 2 surat. Pertama ke UGM ya Rasman, kedua ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Nah, sudah dijawab akhirnya. Begitu dijawab karena kita dibatasi waktu, sabotase satu bus, ada DHL juga, ada Edi Mulyadi juga yang ikut. Maka nggak bisa. Mary ikut ya, Mary ikut juga. Akhirnya setelah itu yang masuk adalah RRT jam 8 dan akan disiapkan saya lupa 34 apa 36 item ya waktu itu. Nggak ada. Nah ternyata satu item menurut beliau nggak ada. Waktu itu datang ke Solo, ke tempat Pak Jokowi. Ke Jogja dulu ke UGM. Oke. Ya Minta diterima. ijazah. Klarifikasi silaturahim ya. Oke. Beliau bertanya juga dan selanjutnya dijawabkan 36 apa 34 item tapi kosong ya. Dan pada saat itu Profesor Wending juga atau siapa berjanji mau memberikan CCTV pertemuan itu 1 jam, itu juga nggak ada. Akhirnya beliau bertiga di halaman UGM menyampaikan apa yang pernah ketemu, yang sampai katanya Prof Wending yang mengatakan bahwa benar
Bapak Joko Widodo lulusan dari kedokteran. Maaf ya katanya. Dia bilang, benar kan begitu kan? Ada rekamannya semua lengkap ada. Oke, setelah itu tanggal 16-nya bertiga dan termasuk Rustam semua, termasuk Mary ya, berangkatlah ke rumah Solo. Pak Jokowi. Ya. Diterima sama Pak Jokowi, 3 orang itu. DHL, Kurnia, termasuk Rizal Fadila. Poin yang disampaikan di sana bahwa Pak Jokowi tidak mau memberikan kecuali diperintah oleh hakim atau di pengadilan. Nah, itu berulang-ulang ditanya Rizal Fadila, termasuk juga si siapa namanya Kurnia juga bertanya itu. Sampai klimaksnya nggak ada ya sudah ulang. Artinya memang benar telah terjadi itu yang membuat surat kami. Jadi pada saat itu memang RRT itu dari TPUA. Walaupun memang bukan artinya. Luar biasa ya, langkah yang diambil oleh Pak Jokowi ini benar-benar seperti membuka tabir sejelas-jelasnya, bahkan itu yang dibuka oleh kelompok mereka sendiri, teman-teman. Itu langkah Pak Jokowi ini cantik banget. Beliau adalah master catur yang pintar dan cantik memainkan pion-pion yang ada. Satu langkah yang positif yang dilakukan oleh Pak Jokowi yaitu menyampaikan bahwa akan memberikan maaf dan kemudian itu diresponi oleh para tersangka. Akhirnya membuka pemahaman kepada masyarakat lebih dahsyat lagi kalau saya pikir ini mah teman-teman ya. Dimana kita bisa menyaksikan atau mendengarkan tadi bahwa ya mereka TPUA ini benar-benar itu melakukan penyebaran isu, bahkan menuduh kepada Pak Jokowi tidak punya ijazah ini dan itu TPUA kan teman-teman ya. Yang di dalamnya ada Egy Sujana, sekjennya tadi, dan Rizal Fadila dan beberapa orang lainnya yang kita tahu bahwa mereka terlibat langsung dengan tuduhan ijazah kepada Pak Jokowi. Dan ternyata ya saya pikir ini juga bukan berita yang baru bahwa yang ada di balik belakang mereka ini, Dewan Pembina mereka ya, yang menjadi pembina dari TPUA ini adalah Habib Rizik Syihab. Maka masyarakat akan lebih kuat dugaannya, analisanya, asumsinya bahwa yang mereka lakukan ini adalah tindakan untuk membalas kepada Pak Jokowi yang ketika menjadi Presiden Republik Indonesia itu menjadikan ormas mereka sebagai ormas yang terlarang. Makanya yang dilakukan serangan-serangan kepada Pak Jokowi ini tidak lepas dari tindakan-tindakan ingin membalaskan rasa sakit hati. Itu analisa masyarakat yang berkembang hari ini. Apalagi kemudian diceritakanlah soal lebih detail dan terperinci soal apa yang mereka katakan. Tapi anyway teman-teman ya, TPUA akhirnya nggak tahu. Semuanya dipecat sama Egy Sujana. Apakah TPUA bubar? TPUA bubar dipecat sebelum kedatangan Egy Sujana ke rumah Pak Jokowi. Inilah satu langkah brilian Pak Jokowi membuat kelompok yang menamakan diri mereka TPUA itu orang-orangnya yang hari ini kalian lihat itu dipecat oleh ketuanya sendiri teman-teman ya. Dan ini adalah langkah yang positif untuk kubu Pak Jokowi. Terkait dengan ijazah palsu pertarungan ini terlihat bahwa Pak Jokowi itu berada jauh di atas mereka dalam strategi dan langkah-langkah cantik yang ditunjukkan oleh kubu Pak Jokowi. Bagaimana pendapat kalian soal berita ini? Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless you. Bye guys.